Membicarakan masa depan kehidupan manusia dan bumi tentu menjadi sebuah hal yang sangat menarik. Selain dikarenakan masih penuh dengan misteri, hingga saat ini bertebaran banyak sekali ramalan yang berhubungan dengan masa depan planet ketiga dalam tata surya kita tersebut. Namun yang jelas, dari semua ramalan yang ada, semua berujuk pada satu hal yang sama, yakni kehancuran bumi dan kehidupan manusia di masa yang akan datang. Lantas, apa yang akan terjadi? Halo YouTube, balik lagi bersama Pak RT di channel Ruang Tenang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah karya dari Miguel Sapochnik yang tertuang pada film drama yang berjudul Finch. Tentunya bukan drama abal-abal. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke pembahasan. Amblin Entertainment telah merilis poster resmi pertama dari film produksi mereka, sebuah film bergenre fiksi ilmiah apokaliptik yang dibintangi aktor kawakan Hollywood, yaitu Tom Hanks. Film ini semula berjudul Bios, kemudian berganti judul menjadi Finch, yang merupakan nama karakter yang diperankan oleh Tom Hanks. Film yang diproduksi Universal Pictures dengan Amblin Entertainment ini dibeli hak penayangannya oleh Apple TV dan ditayangkan secara streaming di Apple TV pada 5 November 2021 kemarin. Film berdurasi 1 jam 55 menit ini mengisahkan tentang perjalanan panjang 3 makhluk berbeda spesies dalam menemukan kehidupan yang lebih ramah terhadap keberadaan mereka. Finch berkisah tentang sebuah keluarga yang tidak mungkin dapat kita temukan di dunia nyata, karena di dalamnya terdiri dari seorang pria, robot, dan seekor anjing. Tom Hanks adalah seorang aktor yang sudah tidak usah dipertanyakan lagi kualitas aktingnya. 2 kali memenangkan Oscar, puluhan penghargaan lainnya, dan entah berapa kali nominasi atas penampilannya. Tom Hanks mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa untuk membuat penonton berempati kepadanya. Kemampuan inilah yang akhirnya membuat Finch, film terbaru yang disutradarai oleh Miguel Sapochnik, sutradara yang biasanya membuat film menggemparkan, menjadi film yang wajib ditonton. Finch sangat bergantung kepada Tom Hanks. Tanpanya mungkin film ini akan menjadi sebuah produk yang sangat generik. Sedikit sinopsis tentang film ini. Kisah dalam film ini sebenarnya sederhana. Di masa yang akan datang, matahari mengeluarkan solar flare yang menghancurkan ozon sehingga membuat bumi menjadi tempat yang hampir tidak bisa dihuni lagi, karena cuacanya yang sangat ekstrim. Finch adalah salah satu dari sangat sedikit orang yang masih menapakkan kaki di atas bumi. Ia adalah seorang insinyur spesialis robot yang tinggal bersama anjingnya bernama Goodyear di laboratorium tempat ia bekerja. Saking parahnya keadaan di luar, Finch hanya keluar kalau ada perlu saja, seperti mencari makanan untuk dia dan anjingnya. Kali ini Finch terobsesi untuk membuat robot demi meneruskan misi utamanya, yaitu menjaga Goodyear, karena Finch tahu kondisi kesehatannya menurun drastis dan tinggal menunggu ajal untuk menjemputnya, karena sudah tidak ada lagi dokter yang bisa mengobatinya. Berita bagusnya, Finch berhasil menyelesaikan proyeknya, si robot yang menamai dirinya dengan sebutan Jeff, yang kelakuannya agak mirip bocah karena informasi di kepalanya hanya 72% saja. Dan berita buruknya, keadaan menjadi sangat gawat yang mengharuskan Finch bersama Goodyear, Jeff, dan The Way untuk pergi dari sana. Tujuan mereka adalah San Francisco, dan petualangan mereka pun dimulai. Masuk ke dalam pembahasan film. Finch adalah film yang unik, karena meskipun dia menggunakan landscape pasca-apokaliptik sebagai latar untuk bercerita, tapi ia lebih fokus ke sisi kemanusiaan daripada situasinya. Kalau Anda mengharapkan sesuatu yang seperti I Am Legend, Anda mungkin akan kecewa, karena meskipun film ini sama-sama soal survival, tapi tidak ada zombie atau serangan robot jahat di sini. Finch jauh lebih dekat dengan Wall-E, animasi Pixar yang sangat baik itu. Craig Locke dan Ivor Fall buka suara tentang film ini, yang dimana Finch menolak untuk menjelaskan atau meromantisasi dengan apa yang terjadi di bumi, dan memang tidak perlu sebenarnya. Karena fokus utamanya adalah soal Finch, anjingnya Jeff, dan The Way.
Hubungan mereka dieksplor begitu halus dan lembut, sehingga saya langsung bisa relate pada mereka semua dengan sangat cepat. Dinamika hubungan mereka sangat menarik, sehingga ketika karakternya berargumen, kita ikut terlibat dan merasa sedih. Tom Hanks tahu sekali posisinya di sini. Dia tahu hidup dan matinya cerita ini adalah di penampilan dia, dan dia menampilkan itu semudah membalikkan telapak tangannya, tanpa ia harus berusaha keras. Tapi bukan Hanks saja yang menawan dalam film ini. Ada juga Caleb Landry Jones yang memerankan tokoh Jeb. Akting dari Caleb Landry Jones dengan kelakuannya yang menggemaskan membuat film Pins ini sangat menghangatkan. Dan keunggulan dari Miguel Spacing adalah menciptakan spektakel yang sangat besar dan epik. Rasa epik dan spektakuler itu masih terasa di Pins yang secara visual memang juara. Tapi Spacing mempunyai kemampuan lain yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Dia berhasil membuat sebuah drama yang sangat menyentuh, sangat lembut, yang saking berhasilnya membuat kita semua merasakan kesedihan di akhir film ini. Di tengah gempuran film-film yang tugasnya hanya menyajikan ledak-ledakan, kita seharusnya bersyukur sekali masih ada orang yang fokus untuk membuat film yang sederhana seperti ini. Pins adalah sebuah tontonan wajib bagi Anda yang rindu tontonan yang emosional dan berkualitas. Dalam penjelasan yang diberikan oleh Pins kepada Jeps, sejatinya ledakan suar matahari tersebut bukanlah sebuah hal yang membuat kehidupan di bumi musnah, namun karena ulah manusia sendirilah yang membuatnya rusak. Bagaimana tidak, pasca kejadian ledakan suar matahari, sifat asli manusia sebagai makhluk yang buas semakin terlihat. Mereka tak lagi mengedepankan humanisme dan rasa saling membantu selayaknya makhluk sosial. Mereka semakin mengedepankan egonya dan menjadikan kehancuran yang lebih fatal daripada suara matahari itu sendiri. Dan inilah yang membuktikan bahwa predator sesungguhnya adalah kita, yaitu manusia, yang dibekali dengan sifat serakah dan egois yang kemudian menghancurkan peradaban kita sendiri. Itulah penjelasan tentang film Pins ini. Buat kalian yang belum nonton film ini, jangan sampai kelewatan ya. Jadi gimana? Apa pendapat kalian tentang film yang satu ini Sobat RT? Tulis komentar kalian di bawah, like video ini jika bermanfaat, dan jangan lupa subscribe agar channel ini lebih berkembang untuk kedepannya. Terima kasih dan sampai jumpa di konten selanjutnya.